Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam seni budaya Indonesia. Horas, majua-jua, enjua-jua, ahoy, yahobu, oi di sana. Salam pehaba, kulo nuwun. Pemirsa, bertemu lagi dengan kami dalam rubrik Mimbar Budaya, kanal Mimbar TV, koran Mimbar Umum. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan lancar menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ya pemirsa, kali ini kita akan masuki edisi ke-53 dalam siaran Sinair atau podcast Mimbar Budaya Mimbar TV ini. Kali ini kita akan membawakan topik berkenaan dengan sastra anak. Wah, ini kali ini kita akan berbincang-bincang tentang sastra anak. Nah, hadir di rubrik kita kali ini pada edisi ini adalah penulis cerita anak, yaitu Nur Hilmi Daulay. Selamat sore. Selamat sore, Bang Edi. Iya. Dan satu orang lagi, seorang akademisi dari Universitas Negeri Medan, Bapak Muhammad Hafiz Assalam. Selamat sore. Selamat sore, Bang. Iya. Ya, kedua orang ini berasal dari lembaga yang berbeda. Hilmi sehari-hari menjadi guru di SD Negeri 067 245. 245. Wah, kalau bahasa Indonesia kita kata kosong iya. tidak ada, Iya. yang ada 0, ya kan? 067 245. 067 245. Wah, nanti bisa dikritik sama teman-teman balai bahasa ini. Ya, Nur Hilmi ini juga seorang guru penggerak ya. Tahun lalu dan tahun inilah begitu ya. Angkatan kelima gitu. Nah, sementara beliau ini alumni dari Universitas Negeri Medan. Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Iya, sastra Inggris. Wah, ini luar biasa nih. Dan Apis adalah alumni dari UGM. Universitas Gajah Mada. Ya. S1 dan S1-nya di UNS 11 Maret. Universitas 11 Maret. 11 Maretnya. Oke. UNS Solo. Solo ya. Ya. Oh, Universitas Negeri 11 Maret ya. Iya, tulisannya singkatannya UNS, tapi kepanjangannya memang Universitas 11 Maret begitu. Universitas 11 Maret. Jadi ada yang unik memang sebenarnya UNS ini. Wah, Ya, ini UNS tapi kepanjangannya Universitas 11 Maret. 11 Maret. N-nya mungkin universitas ya. Universitas itu ya. Wah, ini beruntung jumpa Hafiz nih dari alumni UNS Surakarta Solo. Karena bersamaan kita juga sebagai praktisi mengajar di UNS Solo tahun ini. Ya, alhamdulillah. Dan S2 di Gajah Mada. Gajah Mada. Gajah Mada di program studi Ilmu Sastra. Ilmu Sastra ya. Wah. Nah, jadi pemirsa, ini memang orang-orang yang berkompeten lah yang kita hadirkan di acara edisi kita pada kali ini. Nah, kita akan bincang dulu dengan Ibu Nur Hilmi Daulay. Saya panggil Ibu atau adik nih. Adik. Karena beliau ini juga adik angkatan saya ya di PES kampus ya, di Kreatif, IKIP dan Unimed lah gitu. Nah, kita mau tahu lah nih bagaimana latar belakang Hilmi ya, karena belum lama ini Hilmi memperoleh kita sebut pemenang gitu ya dalam sayembara atau lomba menulis cerita anak yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara ya tahun ini ya barusan ya. Itu ada beberapa orang yang meraih yang terbaik. 10 orang ya. Nah, 10 orang dari seluruh wilayah Sumatera Utara ya, dari kabupaten kota, dan antara lain adalah Hilmi yang ini merupakan tahun kedua ya, yang mendapatkan penghargaan ya. Nah, ini kan kita mau tahu nih pengalamannya, berapa kali tuh ikut lomba, berapa kali menang, yang jelas menangnya 2 kali gitu kan. Nah, berapa kali ikut lombanya. Nah, kita mau tahu nih seluk-beluk awal-awalnya bagaimana nih menulis cerita anak atau sastra anak ini.
Baik, terima kasih Bang Edi. Ya. Jadi proses kreatifnya itu awal-awalnya memang sebenarnya dulunya di puisi dulu ya kan. Di puisi ya? Ya, di puisi beberapa kali ikut lomba seperti itu. Lalu memang tertarik ke membuat cerpen. Kebetulan kemarin kan kita waktu di kampus saya ikut pers mahasiswa, jadi sering juga nulis di sana. Nah, kemudian mungkin karena memang profesi saya sebagai guru dan sehari-hari juga melihat anak didik, saya ingin membuat sebuah tulisan bagaimana tulisan itu bisa mempengaruhi karakter mereka gitu. Jadi saya mikirnya apa ya kontribusi saya nanti misalnya untuk saya memiliki kemampuan apa. Kebetulan saya suka menulis gitu kan. Saya ingin membuat sebuah tulisan yang nanti sedikit banyak anak-anak ini menyukai tulisan saya, lalu kemudian berefek nanti ke karakter mereka. Saya pernah mengikuti sebuah pelatihan dan saya sangat tertegun ketika narasumbernya berkata bahwa tulisan juga ternyata bisa untuk amal jariah. Di situ awalnya memang saya mulai oh iya ya, kenapa nggak anak-anak ini saya jadikan tulisan objek sebagai ilmu amal jariah. Jadi ketika kita ini seperti dakwah ya, dakwah bil qalam. Iya benar, bisa jadi. Jadi kan Bang, misalnya kita pun sudah tiada, mana tahu buku ini tetap ada, dibaca dan anak-anak tergerak hatinya. Saya menganggap seperti itu. Nah di situ saya mulai menulis beberapa cerita anak, cuma masih di laptop itu atau mungkin ada di awal-awal belum masih diendapkan, dipublish. Beberapa saya ceritakan waktu itu Siva masih kecil kan Bang, anak saya waktu itu saya sering membuat cerita karangan sendiri. Lalu apa masalahnya waktu itu? Misalnya dia malas makan, saya akan membuat cerita karangan sendiri tentang malas makan supaya dia rajin makan gitu kan. Inspirasinya anak ini. Iya di awal-awal seperti itu kan. Lalu kemudian waktu itu saya melihat ada lomba dari Balai Bahasa kan tentang cerita anak ini. Di awal-awal saya lihat lomba itu ini ada kesempatan ini mau melihat kompetensi saya menulis. Biasanya kan memang nulisnya karena suka aja gitu kan Bang. Saya coba kirim, saya sharing juga sama ada teman juga suka menulis dan beliau bukunya juga sudah banyak, baik itu tidak hanya cernak ya, cerita cerpen biasa, novel dan lain sebagainya. Dan cerita anak. Cernak. Dan tulisan beliau itu namanya Siti Fatimah Zaluku sudah difilmkan di FTV gitu kan. Jadi saya sering sharing. Tahun pertama 2017 atau 2018 saya lupa. Kami masih kalah gitu ya. Karena memang ternyata cerita anak ini sulit gitu. Nah, itu dia. Di manalah kesulitannya itu? Kita harus menyelam ke dunia anak. Itu yang memang saya masih sangat kurang di situ kan, Bang. Artinya kosakata ini memang harus keterbacaannya memang sesuai dengan anak-anak. Dan mungkin di situ di awal-awal tulisan kami itu belum memenuhi syarat itu gitu kan. Kami terus berproses, ada tahun keberapa saya waktu itu memang mundur gitu kan. 2 tahun saya ikut berturut-turut, tahun ketiga saya mundur, saya nggak ikut. Saya di situ berpikir saya kalau mau ikut lagi saya harus membuat tulisan yang terbaik ini gitu. Syukur-syukur kalau bisa dilirik, benar-benar harus dilirik ini sama Dewan Juri gitu. Jadi waktu itu saya hubungin pemenang yang sebelumnya memang udah nekat, udah niat gitu kan. Gimana Dek tulisannya gitu kan, kebetulan ada ngobrol di Facebook juga kan, dikasih kan, saya lihat oh seperti ini loh tulisan anak yang baik. Itu bagian dari proses gitu. Mau pula dia sharing ya? Iya mau sharing, pemenang tahun sebelumnya kan memang nggak boleh lagi ikut tahun berikutnya juga ya kan. Ramah juga itu. Dan alhamdulillah mau bersedia dengan sangat baik gitu kan sharing itu. Oh begitu, kalau sudah ikut menang nggak boleh? Iya, untuk kategori yang di awal sampai tahun 2021 kan satu bahasa. Itu tidak boleh lagi ikut. Lalu tahun 2022 lanjut 2023 kan sudah di bahasa itu boleh lagi. Makanya saya ikut yang kedua kali gitu kan Bang. Lalu ketika sharing-sharing itu alhamdulillah kami ikut lagi. Saya kira tulisan saya sudah cukup matang di situ kan Bang. Satu lagi juga menggali ide juga menurut saya sangat menantang. Bagaimana menghadirkan tulisan yang menarik tapi juga tidak karena ini lomba pasti harus ada sesuatu yang menarik lah dari tulisan kita di mata Dewan Juri juga gitu kan. Saya memang kemarin mengambil cerita tentang anak disabilitas. Seperti itu ya. Jadi saya combine juga karena ini harus memuat tentang
kearifan lokal gitu kan. Saya ada mengambil cerita hubungkan dengan Mandailing alami, makanan khas Mandailing. Jadi bagaimana menghubungkan dengan sesuatu yang tadi anak tadi juga unik ceritanya gitu kan, tantangan dia sebagai disabilitas bagaimana dia kuat. Lalu kemudian saya hubungkan dengan kearifan lokal dan alhamdulillah masuk. Dan teman saya yang biasa sharing itu juga dia juga masuk di situ. Juga, ya? Jadi proses kami itu di awal-awal kalah lagi. Lanjut 2 tahun, 3 tahun gitu kan, di situ dua-duanya kami alhamdulillah masuk seperti itu. Jadi awal-awalnya belum tahu lah karakter tulisan anak yang bagaimana. Belum tahu. Begitu ya? Di situ baru ketika ini seperti ini loh ternyata. Banyak aspek yang harus dilihat dari tulisan anak gitu, Bang. Nah, setelah menyelami dunia anak lah. Nah, dari situ berarti sudah ketemu lah apa itu? Apakah karakter anak atau bahasa anaknya atau bagaimana? Ya. Jadi kalau yang sering saya perhatikan juga ya kan, Bang, dari yang sudah kita jalani. Yang pertama, sebisa mungkin ketika membuat tulisan anak, kita harus memposisikan diri kita itu sebagai anak. Gitu kan, kita sendiri sebagai anak. Iya. Begitu, jadi selain dari bahasa nanti yang kedua. Jadi saya kira di dalam, apalagi kayak saya memang kepengennya itu harus ada karakter yang diambil. Jadi saya sebisa mungkin ketika anak ini sudah membaca, karakter apa yang ingin saya bangun untuk si anak nanti gitu. Jadi setiap cerita yang saya buat, misalnya pantang menyerah, berarti nanti di ending anak-anak itu harus seperti itu. Nah, kemudian dari segi cerita kontennya muatannya seperti itu. Yang kedua dari segi bahasanya itu tadi keterbacaan tadi ya kan, Bang. Jadi di sini saya punya editornya itu ya anak saya gitu, Siva. Jadi cerita itu akan saya suruh dia membaca, Kak, baca dong. Sudah pandai pula dia baca ya? Iya, dan kelas waktu itu kelas 5 memang ya, udah bisa dia membaca. Iya, jadi baca, Kak, coba ini. Mas, Siva nggak ngerti ini apa artinya gitu. Di cerita yang kedua ada kosakata yang dia nggak paham. Jadi seperti itu di yang pertama juga seperti itu. Jadi saya akan mencari kosakata lain yang lebih mudah gitu kan. Kemudian kalau kalimatnya terlalu panjang juga itu harus dipendekkan gitu kan. Paragraf juga saya perhatikan. Jadi misalnya satu paragraf itu kalau bisa hanya 3 kalimat atau 4 kalimat seperti itu. Kalau memang lebih panjang, buat aja lagi menjadi paragraf baru seperti itu. Baru ya. Itu yang kedua. Yang ketiga ringan tadi ya, Bang. Ringan, cerita itu ya namanya cerita anak ya. Kalau bisa memang hal-hal yang tidak terlalu jelimet ya gitu ya. Kalaupun kita masukkan sastra di dalamnya ya yang mungkin yang ringan. Untuk yang lebih tinggi mungkin bisa ke SMP. Kalau sekarang kan semenjana namanya. Kalau yang dilombakan di BBSU untuk tahun ini dan tahun sebelumnya, tahun inilah yang saya lihat itu B1, kategori bacanya B1, B2, B3. Itu kalau saya kemarin pilih B3 usianya 8-10 tahun target pembacanya gitu. 8-10 tahun. Yang B1 berapa tahun? B1 8 sebentar saya boleh di ini saya lihat catatannya dulu ya, Bang. Kalau B1 itu 6 untuk 7 sampai 9 tahun. 7 sampai 9. B2? Oh maaf. B1 6 sampai 8 tahun. 6 sampai 8 tahun. Ya. B2-nya itu 7 sampai 9 tahun, B3 8 sampai 10 tahun. Oh gitu. Jadi kemarin cerita yang saya ambil B3. Di B3-nya gitu. Dan itu judulnya Manderes ya, Manaki. Kalau bahasa Mandelingnya Manaki. Jadi jadi tentang menyadap karet. Pekerjaan khas Mandailing gitu. Nah, yang terakhir itu ya, yang kemarin tuh judulnya itu yang Manderes. Nah, itu dari mana lah inspirasi ceritanya? Sementara kan Ilmi kan sudah lama tinggal di Medan. Nah, bagaimana nih? Iya, prosesnya ya, Bang ya. Ya, jadi tantangannya juga di lomba Balai Bahasa kemarin, tema sudah ditentukan oleh Balai Bahasa. Jadi misalnya ada pekerjaan khas, kemudian ada makanan khas tidak masuk, tumbuhan khas, lalu tentang sains seperti itu. Jadi saya memilih di pekerjaan khas. Jadi salah satu pekerjaan khas dari Mandailing itu kan Manaki, Manderes. Sementara saya tinggal di Medan, jadi narasumbernya itu saya memang
wawancara nih langsung sama orang tua saya. Orang tua ya? Sama mertua saya gitu kan. Jadi mama lah gitu kan, sama memang ibu. orang sana gitu ya? Iya, dulunya tinggal di sana kan, kecilnya di sana, setelah menikah di Medan gitu kan. Saya ngobrol, Bu, gimana Mandiri situ? Mak, gimana ininya? Cobalah ceritakan, tolong gimana gini-gini gitu kan. Lalu saya juga searching di internet gitu kan, apa-apa saja, misalnya bahan-bahannya, bagaimana teknik mengambil getah itu dari kiri ke kanan dan ke bawah, agar cerita ini juga memang benar gitu ya, tidak sesuatu yang kita berikan bacaan kepada anak-anak tidak salah informasi juga seperti itu. Menurut saya sih materinya waktu itu tentang manakik ini sesuatu yang baru bagi anak-anak, mungkin tidak terbayang ya untuk anak-anak di Medan. Jadi sebisa mungkin di deskripsinya itu saya usahakan kuat gitu Bang. Jadi itu tadi saya butuh narasumber yang memang benar-benar tahu tentang manakik ini gitu. Dan beruntunglah narasumbernya berada di sekitar sendiri ya, sehingga tidak mesti observasi ke lokasi ya, dari Medan ke Tapanuli Selatan begitu. Wah, ini diuntungkan ya. Oke. Kesulitannya di mana ketika itu? Kesulitannya, saya kira kalau untuk saya pribadi, kesulitan paling menantang adalah menemukan ide cerita. Menemukan ide cerita justru pada bagian awal ya? Iya, menemukan ide cerita. Jadi ketika di tahun lalu, ketika perlombaan Dwi Bahasa ini ada gitu kan Bang, saya juga udah niat ikut. Bahasa nih, kebetulan saya bisa bahasa Mandailing gitu kan. Dan pemenang lomba sebelumnya boleh ikut karena kan Dwi Bahasa, berarti saya boleh ikut dong gitu kan. Saya kepengen gitu, saya tertantang juga gitu. Nah, waktu itu saya tidak menemukan ide cerita sampai deadline habis gitu. Ya udah belum dapat gitu kan, dan saya berniat coba lagi tahun ini gitu kan. Di situ, dan prosesnya juga ini tidak terlalu lama. Yang lama itu mencari ide ceritanya itu. Ide ceritanya yang lama ya. Itu tantangan pertama sih Bang. Tantangan keduanya penerjemahan. Ada beberapa kosakata yang bahasa Mandailing sudah hilang. Saya memang penutur bisa juga kan Bang, cuma karena saya juga tinggal di Medan, banyak kosakata yang bercampur-campur bahasa Mandailing sama Indonesia. Jadi itu saya minta juga terjemahan di grup. Saya kan ada kita grup keluarga. Ini apa ya bahasa Mandailingnya ya. Jadi sibuk yang lain juga nerjemahkan. Sampai ada kata permadani, saya buat ambal. Bukan loh Kak, itu bukan ambal. Permadani ya tetap permadani gitu kan. Jadi sharing-sharing ada penerjemah dari adik-adik dan orang tua juga gitu Bang. Alhamdulillah lah. Iya, dibantu juga ya. Iya, dibantu. Untuk penyesuaian bahasa daerahnya ya. Wah, ini dia. Ini penonton, pemirsa ya, kita sudah mendengarkan lah pengalaman dari Nur Hilmi Daulay tentang cerita anak yang berjudul Manaki, Manaki atau Manderes. Nah, kali ini Manderes nih di kawasan Mandailing ya, dengan menggunakan bahasa Mandailing, dan settingnya berarti di Kota Nopan, Mandailing Natal. Desanya Muara Siambak saya buat. Wah, dibuat setting sana tuh. Itu setting yang nyata atau bagaimana? Atau yang dulu tinggal di situ? Itu opung saya tinggal di situ. Sehingga bisa diceritakan enak gitu ya. Jadi deskripsi rumahnya itu pun saya membayangkan di situ. Misalnya di depannya itu ketika dia berjalan mau Manaki, dia melihat ada gunung, memang ada Bang di depan, di rumah depan gunung, lalu sawah. Gunung apa ya? Saya juga lupa ya. Saya lupa Bang apa nama gunungnya. Lalu kemudian ada sungai, ada sungai kecil gitu kan, ada sawah gitu kan pemandangannya. Lalu settingan ketika dia bertanya kepada orang tuanya sedang menyusun kayu bakar soban kalau di sana ya. Nah, di rumah yang ada kolongnya gitu. Jadi memang tinggi ya. Rumah panggung gitu kan Bang, dan memang realitanya seperti itu. Jadi mempermudah saya memang untuk penulisan seperti itu. Ini kalau Buru Daulay ya. Iya, benar. Saya pernah riset ke Padang Lawas itu. Kenal nggak dengan Opung Parmata Sapiha? Iya, tentang dongeng cerita itu. Buru Daulay gitu ya, harus berjumpa ke Raja Daulay ya. Di kawasan Mandailing juga itu ya. Bahasanya gitu. Oke, baik. Sekarang kita beralih ke Bang Hafiz dulu, ke Pak Hafiz ini. Tadi kan kita sudah mendengar ya bagaimana kesulitan-kesulitan lah ya
Karena mungkin tidak semua orang yang bisa menulis sastra anak, gitu ya, sastra anak gitu. Kesulitan tadi sudah dijelaskan oleh Hilmi ya, antara lain mungkin di samping ide adalah mungkin harus masuk ke dalam jiwa anak. Kan orang tidak masuk ke jiwa anak gitu ya, ke karakter anaknya, sehingga gagallah orang untuk menuliskannya gitu. Sesungguhnya cerita anak ini yang bagaimana lah kalau kita lihat secara secara teoritis. Karena Apis kan mengampu mata kuliah kajian sastra anak. Bisa dijelaskan kepada kita? Ya, oke. Terima kasih Bang Yadi ya. Jadi sebenarnya sastra anak ini kan kalau kita didefinisikan gitu ya, itu bukan cerita yang berisi tokoh-tokohnya anak gitu. Tidak mutlak mesti, seperti itu. Tidak mutlak juga karya sastranya dikarang oleh anak-anak. Yang jelas sastra anak itu adalah sastra untuk anak. Ya, jadi sastra itu memang spesial, khusus ditujukan kepada anak. Makanya tadi Bu Hilmi tadi ya mengatakan bahwa bagaimana yang paling sulit dalam menghasilkan cerita anak itu adalah menyelami kehidupan anak. Beliau menjadi seorang anak gitu. Karena memang cerita itu diperuntukkan bagi seorang anak. Nah, perihal batasan umur ya tadi sempat disampaikan ya, B1, B2, B3. Nah, banyak ahli yang sebenarnya berbeda pendapat ya, termasuk klasifikasi B1, B2, B3, dan saya baca juga sampai C sebenarnya. Sampai C gitu Bu. Jadi B1 ya Semenjana gitu. Nah, kalau misalnya kita melihat dari Jean Piaget gitu kan, salah satu pakar psikologi gitu. Kita bisa mendasarinya dari psikologi itu dari psikologi anak ya. Psikologi anak gitu ya. Itu jelas bahwa usia 0 sampai 2 itu masuk ke dalam kategori anak dan dasar tadi ya, dasar. Nah, ketika kita mengikuti dasar itu, ketika kita berkonsentrasi pada usia 0 sampai 2, maka karya sastra apa yang layak untuk mereka? Nah, itu dia. Karya apa yang layak untuk mereka? Tentu 0 sampai 2 tidak mungkin cerita anak, tidak mungkin puisi dan sebagainya gitu. Nah, 0 sampai 2 itu lebih kepada pengenalan kosakata, pengenalan kosakata gitu. Lalu meningkat ke 3 sampai 5, 5 sampai 7, dan yang terakhir itu 12. Jadi kalau menurut Jean Piaget itu anak itu batasnya sampai usia 12. Itu disebut sebagai seorang anak, dan 12 tahun itu mereka sudah mengenal kelengkapan kosakatanya sudah cukup tinggi ya, sehingga bisa memahami cerita anak itu, apalagi puisi. Nah, puisi ini justru pada level yang paling tinggi. Iya, benar. Ya, jadi sulit itu ya. Sulit itu karena banyak orang yang mengatakan membuat puisi itu gampang gitu ya. Membuat puisi itu gampang karena sedikit-sedikit gitu kan, Bu ya. Apalagi puisi anak. Puisi anak, puisi untuk anak gitu. Ya, anak mengalami proses psikologis simboliknya. Jadi ketika mengenal bahasa itu sebenarnya pengetahuannya dimediasi oleh bahasa. Dia anak manusia itu terlahir pada dasarnya tidak ada yang dalam keadaan bodoh ya, tapi dalam keadaan tidak berpengetahuan. Ya. Bahasa itu adalah salah satu cara untuk anak memediasi, mencari, mengoleksi ilmu pengetahuan melalui rasionalitasnya dan pengalaman itu. Nah, ketika seorang anak ini berada pada level yang tinggi tadi, udah 12 tahun, dia kosakatanya sudah lengkap dan dia sudah mulai mengenal puisi. Ya, puisi itu sudah mulai dikenal, melengkapi kosakata-kosakata, bahkan melihat bahwa kosakata itu tidak bisa dimaknai secara tekstual. Itu sudah paham itu. Kan puisi seperti itu ya. Jadi maknanya itu figuratif, kiasan gitu ya. Maknanya kiasan. Misalnya mengatakan, kaulah ibuku adalah matahariku. Ibu sudah, matahari. Sudah panter dia, sudah pinter dia buat seperti itu ya. Dia sudah bisa memfigurasi matahari gitu. Personifikasi. Metafora gitu. Metafora. Matahari itu menyinari, matahari itu
berfungsi sangat besar bagi kehidupan manusia. Disamakan gitu sifat matahari dengan ibunya. Nah, ini level tinggi gitu. Level tinggi ya. Level tinggi dalam memahami sastra anak atau dalam mengkreasi sastra anak. Jadi memang tidak sembarangan. Jadi Bu Ilmi ini memang luar biasa ketika bisa menulis sastra anak menjadi pemenang, menjadi juara. Itu bukan hal yang remeh-temeh itu, karena yang sulit ya. Yang sulit Karena harus menyesuaikan bahasa anak. Kemudian tadi selama ini kita terjebak sebenarnya. Kalau sastra anak pasti nanti sumbernya dari cerita-cerita daerah, cerita-cerita lisan. Selama ini pasti kan begitu. Legenda Danau Toba dibuatlah cerita rakyat. Cerita rakyat, kemudian itu disajikan kepada anak. Padahal belum tentu, Bu. Belum tentu legenda Danau Toba itu layak untuk anak. Belum tentu. Karena tidak semua tidak semua sastra anak itu layak untuk anak. Sudah banyak gugatan terhadap karya-karya, termasuk Bang Yadi. Si Kancil itu sudah digugat berbagai macam peneliti karena tidak sesuai karena si Kancil ini jadi Kancil ini adalah sebuah simbol kecerdikan, tapi pada titik tertentu dia licik. Ya, dia memanfaatkan kebodohan, keluguan binatang-binatang lain demi kepentingan dia. Lalu yang seperti ini apakah mau dijadikan idola gitu? Nah, itulah karakter tadi, Bu. Jadi karakter tadi apa yang mau penulis sastra anak ini hati-hati sekali gitu. Hati-hati sekali gitu karena karakter itu dari anak itu nanti akan terbawa sampai dia dewasa. Sampai jadi berpengaruh sekali. Makanya sastra anak ini hal yang luar biasa. Dan penulisnya juga adalah orang yang luar biasa. Dari cerita Kancil tadi ya, kebanyakan kan orang-orang dewasa sekarang ini, ya kan, mungkin politikus-politikus kita itu mungkin dibesarkan oleh tradisi Kancil, dibesarkan oleh dongeng-dongeng Kancil yang licik gitu jadi ketika dewasa jadinya licik. Terinternalisasi, Bang. Jadi prosesnya disebut sebagai internalisasi gitu. Jadi dia masuk ke dalam pikiran alam bawah sadar anak sehingga dia akan berpengaruh dari dia kecil sampai dia dewasa. Termasuk lagu anak, misalnya Nina Bobo itu. Nina Bobo itu juga punya dampak yang buruk sebenarnya, Bang. Jadi Nina Bobo, Nina Bobo. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Ngancam ya? Ngancam. Jadi selama puluhan tahun anak-anak Indonesia tidur dalam kondisi alam bawah sadar terancam gitu. Dan ancaman itu tidak rasional, Bang. Masalahnya adalah ancaman itu tidak rasional. Kalau tidak bobok digigit nyamuk. Justru karena dia bobok lah, justru karena dia tidur lah dia digigit nyamuk. Gitu. Akhirnya terbawa sampai dewasa. Mudah diancam. Kemudian ketika punya kekuasaan dia balik mengancam orang dengan cara yang sama, tidak rasional. Kalau tidak bobok katanya lagi gitu ya. Kalau tidak bobok digigit nyamuk. Padahal karena dia bobok lah dia bisa digigit nyamuk. Kalau dia tidak tidur, dia masih aktif, dia tidak akan digigit nyamuk gitu. Jadi banyak persoalan sebenarnya dan Bu Hilmi tadi luar biasa ketika persoalan-persoalan yang ada itu justru menjadikan inspirasi bagi beliau untuk menciptakan sastra anak yang pada akhirnya sesuai dengan tujuan awal tadi ya Bu ya, amal jariah karena memang itu tadi Bang berdakwah melalui tulisan dan dikatakan bahwa pena itu jauh lebih tajam daripada pedang. Jadi punya kemampuan untuk mengubah karakter, keinginannya seperti itu. Ya itu insya Allah nanti akan diwujudkan oleh Ibu gitu dari hasil karya Ibu gitu. Berarti memang ini otokritik juga ya bagi dunia sastra anak ya untuk peningkatan karakter tadi ya. Perlu kehati-hatian ya. Nah kemudian watak atau sikap yang mungkin kelicikan, mungkin ada hal-hal lain ya yang perlu dihindarkan atau dihindari ya dalam perkembangan sastra anak itu mungkin yang dia tidak bisa disejajarkan dewasa gitu ya. Kalau tadi kan ancaman, motif ancaman dalam cerita anak, dalam sastra anak, antara lain lagu Nina Bobo. Mungkin ada motif yang lain gitu, yang mesti dihindarkan lah gitu. Motif yang lain seksual, Bang. Seksual ya. Seksual, karena selama ini kan banyak sastra anak, cerita anak itu yang diambil dari cerita-cerita lokal, cerita lokal gitu ya. Akhirnya
Yang tadi bidadari misalnya, Bidadari, seolah-olah gitu ya. 7 bidadari, 7 bidadari. mandi, kemudian mengintip lah seorang Joko Tarub. Kan ini bukan mengintip mandi. Ini di hutan, 7 bidadari. 7 bidadari kemudian mencuri kainnya, kemudian dijadikan istri lah dia. Dijadikan istri. Kan ini bukan ajaran moral yang baik gitu, Bu. Padahal selama ini diajarkan seperti itu kita. Salah satu cerita rakyat yang kemudian diadaptasi menjadi cerita anak itu adalah Joko Tarub itu tadi. Apalagi cerita itu Sang Kuryang itu ya. Sang Kuryang dia menikahi ibunya. Ya, terus apa namanya? Di awal dia dihamili oleh anjing. Dihamili oleh seekor anjing, kemudian punya anak laki-laki. Anak laki-laki itu memanah anjing yang itu bapaknya. Kemudian dia diusir, kembali lagi melihat ibunya cantik, ingin menikahi ibunya. Kan kompleks sudah sejak awal ada adegan kekerasan di cerita itu ya. Ada seksualitas, ada kekerasan ya, pembunuhan apa begitu ya. Dan konfliknya rumit. Sementara anak ini belum bisa menjangkau, pola pikirnya belum bisa menjangkau tentang konflik-konflik yang rumit gitu, kompleks gitu. Kalau kita kritisi lah, contoh misalnya Sang Kuryang gitu ya. Kalau kita lihat dari kultur budaya, Sang Kuryang kan dari Sunda ya. Kita lihat kan psikologis orang-orang Sunda itu sebetulnya halus jiwanya. Tapi lihat dari sasarannya kok seperti itu ya. Berbaling terbalik sepertinya gitu. Nah, barangkali kan cerita itu juga jadi ada akulturasi juga dari berbagai macam kebudayaan ya Bang ya. Jadi tidak melulu bahwa karya sastra yang muncul itu murni 100% dia menggambarkan masyarakat pemiliknya. Bisa jadi dia berkebalikan, bisa jadi dia terinspirasi juga dari yang lain. Kalau model cerita Sang Kuryang ini kita bisa menerangkannya dari Oedipus kompleks misalnya gitu ya. Freud gitu. Seorang anak yang pada dasarnya anak ini secara psikologis dia ingin kembali ke rahim ibunya atau menyayangi ibunya gitu. Jadi jatuh cinta dengan ibunya itu hal yang sebenarnya biasa gitu dalam konteks tadi apa namanya itu Oedipus kompleks. Oedipus kompleks ya. Oedipus kompleks. Secara psikologisnya seperti itu ya. Secara psikologis seperti itu. Tapi cerita yang seperti itu kan tidak bisa kita delivery, kita sampaikan kepada anak secara mentah begitu gitu. Yang seperti itu justru mengganggu kan. Mana berbahaya secara psikologis. Terbawa dalam pikirannya, oh bisa ya manusia itu, seorang perempuan itu dihamili oleh seekor anjing. Bisa ya ibu itu dinikahi oleh putranya sendiri gitu. Meskipun ibunya mengakal-akali supaya tidak jadi gitu ya. Tidak jadi gitu. Akhirnya memang tidak jadi gitu. Dan itu juga sebagai gambaran sebenarnya perempuan-perempuan Sunda itu kenapa cantik dan dia awet muda gitu. Awet muda rata-rata. Awet muda. Salah satu ya seperti itu karena Dayang Sumbi itu yang usianya ibu-ibu ada seorang perjaka pun dia masih mencintai gitu, masih tertarik dengan kecantikan. Berarti ada semacam informasi atau inspirasi gitu yang kemudian ada di dalam kehidupan masyarakat Sunda gitu. Nah, tadi mengakali, kemudian kekerasan, kemudian seksualitas. Ada satu lagi ini mungkin yang ada juga di Sumatera Utara nih, motif-motif seolah-olah ini dari sastra anak, yaitu durhaka. Nah, itu bagaimana? Ya, jadi kalau di Sumatera Utara ini kan Simardan ya Bang ya, salah satunya Simardan. Ya Danau Sampuraga, termasuk gitu kan. Danau Toba itu juga aromanya aroma gitu kutukan ya. Dan dikaitkan juga dengan di Padang apa namanya? Malin Kundang ya. Gitu. Jadi kutukan. Nah, sebenarnya secara teoritis gitu, karena tadi kita kembali bahwa karya sastra itu merupakan bagian dari cerminan masyarakat, meskipun tidak selalu sepenuhnya dia cerminan, kita bisa melihat sebenarnya ibu di dalam tataran budaya. Kalau Sampuraga itu di mana, Bu? Mandailing ya. Simardan, Tanjung Balai. Dan itu tadi Malin Kundang Minang itu punya motif anak durhaka. Anak durhaka dan sebenarnya dan motif kutukan, durhaka kemudian kutukan selalu di ketiga-tiganya itu memiliki kebudayaan yang berfokus kepada ibu atau budaya matrilineal gitu. Matrilineal. Meskipun kalau Mandailing dan Tanjung Balai tentu tidak, tapi Islamnya kuat. Islamnya kuat ya. Berbeda dengan Toba misalnya. Toba kan Kristen, sementara kalau di Mandailing dan Tanjung Balai serta Minang itu
keislamannya sangat kuat. Jadi Islam ini kan punya ajaran surga ada di bawah telapak kaki ibu. Jadi ibu punya kekuatan yang luar biasa. Salah satunya adalah dalam tanda kutip mengutuk gitu. Nah, anak sebenarnya berbahaya juga ketika memahami bahwa ibu itu bisa mengutuk. Ya, jadi sayangilah ibumu agar kamu tidak dikutuk. Ini berbahaya. Itu berbahaya. Nah, kita perlu menyampaikan bahwa sebenarnya kita menyayangi ibu itu karena rasa cinta kita, rasa terima kasih kita, dan itu adalah perintah Tuhan gitu. Karena untuk menyayangi ibu. Bukan kita memberikan statement ancaman. Nanti kalau kamu durhaka, nanti kamu jadi batu. Nanti kalau kamu durhaka, kamu jadi pulau. Durhaka nanti kamu genangi air dan sebagainya. Nah, kadang-kadang delivery atau cara kita menyampaikan kan bercerita ini kita Bang. Bercerita kita kan, atau orang tua ibu mendongengi anaknya, itu kadang-kadang bermasalah karena mindsetnya adalah dia dulu juga diceritakan seperti itu, diancam seperti itu, akhirnya dia juga balik mengancam anak. Sebenarnya tidak ada masalah dari cerita itu Bang, kalau menurut saya ya, secara dari literatur yang saya baca tidak ada masalah dengan proses cerita itu, hanya saja delivery-nya, fokusnya itu kita harus melihat bahwa kewajiban seorang anak untuk berbakti kepada orang tua itu adalah ya perintah agama gitu. Bukan merupakan ketakutan akan ancaman dikutuk gitu. Karena kan katanya kan dari Al-Qur'an ya, tidak boleh mengatakan kepada ibu gitu kan. Nah, ketika Rasul ditanyakan siapa yang harus sayangi adalah ibumu baru ayah. Nah, mungkin karena kajian keagamaan itu tadi ya, religiositas di Minangkabau, di Mandailing, di Melayu itu, sehingga cerita itu harus patuh ya apa kata ibu. Nah, masalahnya adalah dalam dakwah itu kan tidak dianjurkan orang tua untuk mengutuk anaknya, harus tetap menyayanginya, tetap menyayanginya gitu. Kalau anaknya bersalah, itu bagaimana supaya terbukalah pintu hidayah untuk anaknya tetap mendoakan anaknya untuk apalah gitu, untuk sadar gitu ya, bukan dengan cara kutuk. Nah, mungkin apakah dalam kondisi masyarakat agraris ketika itu ya, sehingga ada kata kutukan, ya kan, dikutuk jadi batu. Ya, di Pulau Simardan jadi Pulau Simardan ya, jadi batu. Sampuraga ada batu Sampuraga, ya kan. Nah, Maling Kundang ada batu Melangis jadi batu Maling Kundang. Mungkin apakah kondisi masyarakat seperti itu ya, masalah agrarisnya ya, sehingga harus kutuk begitu ya. Nah, sebenarnya Bang, saya tidak menemukan cukup literatur yang mengatakan bahwa ibunya itu betul-betul mengutuk. Jadi tidak ada secara tekstual kukutuk kau jadi batu. Tidak. Ya, kalau dari film ya, paling tidak dari film kita lihat itu, ibunya itu justru mengatakan bahwa anakku, hatimu telah menjadi batu karena dia telah mencampakkan hatinya yang jadi batu ternyata. Dan Tuhan Allah itu merespons itu gitu. Ternyata Tuhan itu merespons itu tidak hanya hatinya yang jadi batu, tapi diaktualisasi tubuhnya juga menjadi batu. Jadi kemungkinan kutukan-kutukan ya, tanda kutip itu sebenarnya hanyalah simbol. Adalah simbol. Jadi Malin Kundang itu yang jadi batu bukan tubuhnya sebenarnya, tetapi hatinya yang sudah membatu gitu. Ya, ini kalau kita kaji seperti itu memang seperti itu ya. Cuma dalam mitologinya, dalam mitos-mitos kan ya terlanjur terlanjur seperti itu ya kan. Nah, dalam kajian akademis bisa terluruskan terluruskan yang seperti itu. Wah, itu menarik sekali nih. Jadi ada beberapa karya-karya sastra anak itu yang perlu diperhatikan lah untuk masyarakat, guna guna untuk membangun karakter anak itu sendiri ya. Harus menghindari yang tadi buruk tadi ya gitu. Karena sastra anak ini juga untuk membangun jiwa anak ya, supaya bisa menghargai orang lain, menghargai diri sendiri, keluarga gitu ya. Nah, apabila tidak dihindari yang tadi, yang seksualitas, kekerasan, durhaka, kutukan, ini kan bisa berbahaya. Sejak dini anak sudah dilatih kekerasan, sejak dini anak-anak dilatih menipu ya kan, mengakal-akali licik begitu ya. Wah, ini. Nah, pemirsa, ini kita dapat pembelajaran yang menarik nih dari Apis ya. Nah, kemudian kembali kepada Ilmi ya. Nah, tadi di awal itu menulis puisi ya. Kemudian
berubah ke menjadi menulis prosa begitu Iya. ya. Nah ini bagaimana? Apakah tidak tertarik untuk menulis puisi-puisi anak? Belum sih Bang. Ada keinginan dulu, cuma saya kira bahkan untuk menulis puisi dewasa juga diksinya juga kita penuh tantangan gitu. Iya. Nah, jadi saya kira perlu proses yang lebih panjang seperti itu kan. Untuk sekarang saya kepengen concernnya tadi di cerita anak. Oke. Seperti itu. Iya, apalagi dengan bahasa ya, sekaligus Iya. memasyarakatkan bahasa ibu sendiri ya, Iya. sebagai kultur Mandailing ya. Iya benar. Atau mungkin nanti seandainya ada wadahnya, ada yang mewadahi, barangkali BBSU atau Iya. instansi lain Iya. memfasilitasi kita untuk menulis itu. Nah kadang-kadang kita juga sudah menulis, tapi tidak ada medianya seperti itu kan. Kalau ini karena BBSU ada membuat cerita anak, ada wadahnya. Kemudian cerpen-cerpen misalnya dulu waktu masih di kampus kita menulis, ada medianya. Kalau misalnya puisi-puisi tentang anak ini sejauh ini saya belum menemukan itu seperti itu. Dan untuk tembus ke Pusbuk misalnya, untuk hari ini namanya Pusbuk ya, Pusat itu juga Pembukuan. belum saya lihat. Untuk puisi anak belum terlalu banyak dilirik gitu kan Bang. Tapi kalau untuk tadi cerita anak atau buku-buku tentang, apalagi sekarang P5 ya, ini niat saya untuk bulan depan ada rencana untuk mengajak guru-guru menulis di komunitas. Saya tergabung di komunitas kami pengajar, ingin mengajak teman-teman untuk menulis buku yang berhubungan untuk peningkatan lah karakter anak yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila itu gitu. Jadi seperti tadi menyambung kata Abang kan itu karakter ya berbahaya sekali, itu saya sepakat ya. Ketika menulis cerita anak, lihat juga lah karakternya gitu, karena setiap tulisan ini kan pasti dipertanggungjawabkan gitu kan. Jadi ketika kita menulis, saya pernah ikut saya juga pelatih dongeng kan Bang, bercerita untuk di sekolah. Satu kali saya ikut mendengarkan seorang anak bercerita, dan menurut saya itu bahasanya sangat tidak cocok untuk anak. Bawang merah, bawang putih, terus bahasanya tubuhnya sintal dan lain-lain. Dan itu ternyata tidak diedit oleh penulisnya. Saya kira penulis harus bertanggung jawab. Penulis yang baik akan bertanggung jawab, benar-benar harus menyaring cerita-cerita untuk anak seperti itu. Dan kadang sayangnya belum semua buku menurut saya seperti itu, memenuhi itu. Jadi seandainya bisa gitu, saya ingin menjadi salah satu yang benar-benar menghasilkan tulisan yang benar-benar saya ingin saring, tidak terlepaslah bahasa-bahasa yang memang tidak pantas gitu untuk anak. Kadang-kadang ada memang seperti cerita tadi, Oedipus kompleks ya, memang dia suka kepada ibunya gitu kan, lalu kemudian ada juga dia suka kepada lawan jenis misalnya, yang menurut saya agak vulgar, bukan hanya suka gitu kan, misalnya bahasa-bahasa yang tidak pantas. Saya kira kalaupun dalam menyampaikan baik secara lisan ataupun tertulis, ataupun ketika anak menceritakan kembali apa yang dia baca, kita orang dewasa harus benar-benar memilah itu gitu. Karena anak-anak memang kan polos, besok atau lusa dia mungkin akan menyampaikan hal yang sama kepada yang lain yang dia tidak tahu bahwa sebenarnya yang diucapkannya itu berbahaya. Seperti itu kira-kira. Oke, pemirsa, menarik sekali pembicaraan kita kali ini dalam topik sastra anak. Mungkin karena keterbatasan waktu kita ini, ya kan, kita sudah dibatasi, diberi tanda-tanda. Mungkin untuk closing statement, kita mulai dari Apis dulu. Oke, Silakan. jadi pada dasarnya sebelum closing statement, bisa sambil dicicipi. Oh iya. Nah, kita minum dulu. Bismillah. Menikmati kopi, teh, dan pisang goreng. Goreng-gorengannya. Silakan. Ya, jadi menyambung sih sebenarnya Bang. Jadi anak itu kan pada dasarnya adalah peniru yang ulung gitu ya. Jadi ketika mereka mendengarkan cerita, ketika mereka membaca cerita, maka mereka akan menganggap bahwa cerita itu betul-betul ada dan akan menirukan itu. Seolah-olah ada dan menirukan itu. Nah, intinya sebenarnya bagi penulis, juga bagi akademisi adalah memahami bahwa
banyak cerita anak itu yang bermasalah gitu. Banyak cerita anak yang bermasalah. Kemudian yang terpenting lagi ketika kita hendak menulis sastra anak, pahami juga tentang ilmu psikologi anak. Psikologi anak. Jadi bukan semata-mata ketika seseorang itu sastrawan gitu, penulis gitu, terus dia bisa otomatis gitu menjadi penulis sastra anak tanpa memahami terlebih dahulu psikologi anak gitu. Jadi penting sekali kita belajar, bahkan meskipun bukan penulis sekalipun ya, meskipun karena kita pasti jadi orang tua bagi anak kita ya, apapun profesi kita. Jadi kita harus betul-betul memahami yang disebut sebagai psikologi anak. Psikologi anak karena psikologi anak ini akan nempel terus, Bang. Jadi ketika ada apapun informasi di kepalanya sampai tua, itu informasi itu akan terstigma terus. Termasuk itu tadi kelicikan dan sebagainya tadi. Barangkali anggota-anggota politisi lah ya, politisi itu bersikap licik karena ada internalisasi cerita itu semenjak kecil, atau tentang perang, konflik. Kan banyak ya cerita-cerita itu pasti mengandung unsur peperangan gitu, peperangan. Berperang gitu. Jadi sampai sekarang juga Indonesia, bangsa kita nggak maju-maju karena berkonflik, hanya bermasalah, hanya karena itu barangkali itu. Dan kita harus berani untuk mendobrak itu, Bang. Ya, pengarang-pengarang termasuk harus berani untuk mendobrak itu. Tidak harus cerita yang seperti itu kita pakai. Buang aja cerita itu. Apalagi Bu Guru kan, ketika mengajar yang nggak sesuai buang aja. Atau perlu diedit difilter. Ya, atau hadirkan cerita baru yang luar biasa seperti tadi tentang difabel. Itu luar biasa gitu. Anak bisa tumbuh karakternya untuk menyayangi difabel. Di dunia ini tidak hanya yang lengkap-lengkap aja ini. Ternyata ada yang berkebutuhan khusus misalnya, dan mereka harus menyayangi itu, harus menyayangi anak itu. Jadi kuncinya kita juga punya keberanian untuk mendobrak itu semua, Bang. Jadi berani ya, Bang. Saya rasa itu, Bang. Ya, selanjutnya Ilmi closing statement. Kita pakai pinjam bahasa Inggris. Karena pernah pakai bahasa Indonesia. Kata penutup. Bangnya tuh udah mati. Kata-kata terakhir. Udahlah, kembalikan ada closing statement. Baik, closing statement dari saya barangkali ketika melihat dunia anak-anak itu adalah dunia yang menarik menurut saya. Anak-anak itu kan adalah makhluk Tuhan yang polos, yang dunianya itu masih butuh polesan untuk menciptakan karakternya, akademiknya. Itu adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai orang tua. Saya kira dengan hadirnya sastra anak memang harus benar-benar menjadi tantangan untuk kita, bagaimana dengan sastra itu sendiri, tulisan itu sendiri, akhirnya menciptakan bacaan yang menjadikan mereka, memoles mereka itu berkembang baik secara karakternya, baik juga secara akademisnya, juga agar mereka lebih kuat, lebih hebat gitu ya di masa yang akan datang. Itu aja sih, Bang. Wah, terima kasih. Ini kalimat yang mutiara semua nih. Ya, pemirsa, demikian ya perbincangan kita tentang sastra anak pada kali ini. Kita ucapkan terima kasih pada Hafiz Al-Salam dan Nur Hilmi Dolai yang setelah mengisi ruang perbincangan kita. Terima kasih juga kepada pemirsa dimanapun Anda berada yang terus menyaksikan dan menyimak kanal Mimbar TV kita ini. Wah, selaku kerabat kerja, kami mengucapkan terima kasih Pemimpin Umum Bapak Muhammad Hasbi Al-Fauz Lubis. Penanggung jawab Bapak Jalaluddin, pemimpin redaksi Bapak Ngatirin, teknisi Jaim Jaki Sanjaya dan Rizky, dan saya sendiri selaku pembawa acara Suyadisan mengucapkan terima kasih atas perhatian kita semua. Tetap sehat. Salam seni budaya Indonesia. Ahoy, horas, majua-jua, anjua-jua, yahobu, oi di sana. Salam peaba, kulonun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.